Halo teman-teman semua, nama saya Emi Putri Simanjuntak. Saya dari Prodi Pendidikan Fisika Universitas Negeri Medan. Pembahasan kali ini yaitu perubahan emosi. Oke, semangat ya teman-teman. Sebenarnya apa sih pengertian emosi itu? Emosi merupakan reaksi terhadap situasi tertentu yang dilakukan oleh tubuh. Hal ini biasanya memiliki kaitan dengan aktivitas berpikir kognitif seseorang, yaitu sifat dan intensitas dasar. Nah, materi selanjutnya, seperti apakah emosi itu pada kehidupan remaja? Emosi pada remaja yang masih labil seringkali dipengaruhi oleh mood, membuat mereka rentan mengalami depresi. Jika dibiarkan, kondisi ini bisa berubah fatal yaitu pada hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya terus-terusan bersedih sehingga muncul rasa ingin berhenti. Selama masa remaja, sistem limbik akan lebih bergesekan dengan hormon testosteron yang hal ini dapat memicu fungsi otak menjadi lebih labil dan naik turun. Seorang remaja yang sebelumnya memiliki rasa emosional bisa berkembang ke arah yang lebih baik jika didampingi, diawasi, dan didukung oleh orang-orang di sekitarnya. Seperti apa sih cara kita untuk mengontrol emosi? Di sini saya menyediakan sebuah video untuk mengelola emosi. Kami dari tim regulasi emosi ingin berbagi mengenai cara mengelola emosi. Jika Anda pernah merasa marah, kesal, atau jengkel, beberapa hal setelah ini dapat menjadi cara untuk mengatasi hal-hal tersebut. Sebelumnya, mari kita mengenal tentang kesehatan emosi. Kesehatan emosi adalah kemampuan seseorang mengendalikan emosinya dalam kondisi apapun. Ia akan mempunyai emosi yang positif, seperti cinta, bahagia, empati, ceria, dan hati yang senang. Emosi yang sakit merupakan ketidakmampuan seseorang dalam mengatur emosi sehingga terus merasakan emosi negatif seperti sedih, kecewa, sakit hati, dan menderita. Kondisi ini biasanya disebabkan oleh perasaan kesepian, harga diri rendah, penolakan, kehilangan, perasaan bersalah, dan merasa gagal. Emosi yang sakit dapat menyebabkan gangguan pada tubuh manusia. Gangguan yang dialami dapat berupa mual, pusing, hingga nyeri otot. Untuk menghindari hal tersebut, kita perlu mengetahui bagaimana cara mengelola emosi. Hal pertama yang dapat dilakukan adalah memutuskan sendiri situasi Anda. Jika memilih bahagia, kita dapat mengubah situasi dengan bergerak, koreksi diri, dan merenung. Bergerak dapat dilakukan dengan berolahraga. Koreksi diri dapat dilakukan dengan menyadari kekurangan, dan merenung dapat dilakukan dengan meditasi sehingga ketegangan fisik dan psikologis yang dirasa berkurang. Setelah memodifikasi situasi, kita perlu mengalihkan perhatian. Cara mengalihkan perhatian yang dapat kita lakukan adalah berdoa dan berkonsentrasi. Ubah cara berpikir dari emosi negatif ke yang lebih positif, fokus pada Tuhan, dan latih kesabaran serta berupaya untuk ikhlas. Kita juga perlu mengubah cara merespon situasi. Hal ini dapat dilakukan dengan rileks, berpikir lebih tenang, dan melakukan pengambilan keputusan yang dirasa tepat. Dengan hal-hal berikutlah, kita dapat meredakan rasa marah, kesal, dan jengkel yang dialami. Emosi yang sehat akan membawa kebahagiaan. Jagalah kesehatan emosi dan teruslah bahagia. Mudah marah dan mudah tersinggung mungkin di awal akan terasa puas sesaat. Tapi itu akan meninggalkan rasa penyesalan yang berkepanjangan. Bukannya menyelesaikan masalah, tapi justru malah memperbesar masalah. Jadi mulai hari ini, belajarlah untuk bisa mengendalikan emosi dengan bijak. Nggak mudah terpancing dan juga nggak memancing emosi orang lain. Jangan mudah marah, sebab marah adalah ciri orang lemah. Jangan biarkan emosi menguasai diri agar tidak ada hati yang dilukai. Dan orang yang kamu cinta tidak selalu pergi. Jadikan sabar dan ikhlas sebagai solusi, sebab itu akan membuat Anda bisa tenangkan hati. Sabar akan membuat hidup lebih bahagia. Sementara gampang emosian akan membuat kamu lebih menderita. Demikian materi yang bisa saya paparkan mengenai perkembangan emosional.
Semoga berguna untuk kita semua. Terima kasih.